Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau menciptakan keluarga suami istri untuk bersatu satu sama lain, untuk hidup membangun kemanusiaan di dunia ini. Dan Engkau menciptakan mereka setara dan menjadi bagian untuk ikut serta di dalam karya penciptaan, karya keselamatan dalam diri Putramu Yesus. Terima kasih Tuhan atas pasangan-pasangan hidup, atas orang tua kami, atas teman-teman kami suami istri yang berjuang dan membangun keluarga dalam jatuh dan bangun. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku yang terkasih, hari ini dalam bacaan pertama kita diingatkan bahwa Tuhan memberikan penolong kepada kita, kepada pria, seorang perempuan yang diambil dari tulang rusuk lelaki itu. Dan itulah menjadi inti dari keluarga. Dan pria wanita meninggalkan orang tuanya untuk bersatu satu sama lain. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ketika saya membaca dan merenungkan bagian ini, saya ingat akan Romo Yusuf Halim yang baru saja meninggal. Dia mendirikan tulang rusuk, gerakan tulang rusuk suami, istri, untuk saling mengikat satu sama lain, membaharui keluarga, relasi suami dan istri. Sungguh mungkin ratusan ribuan orang telah dibantu oleh beliau, ditolong oleh beliau. Semoga beliau tetap mendoakan kita di dunia ini, suami istri, untuk saling meneguhkan satu sama lain, untuk saling membawa misi Allah di dunia ini bagi keluarga, bagi anak-anak kita semua. Dan juga mungkin ditumbuhkan juga para imam yang mau berkarya dan bersedia berkarya bagi kehidupan keluarga. Itulah saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Dan dalam Injil dalam bacaan ini, pertama ini sungguh kita diingatkan sekali lagi betapa luhur, betapa mulianya suami istri. Seberat apapun, sehebat apapun karakter masing-masing, tetapi semua dapat dijalankan ketika menyadari betapa keluarga itu diciptakan oleh Allah, ya, untuk menyatu, bukan hanya kesatuan fisik, tapi juga kesatuan emosional, kesatuan psikis, kesatuan roh. Ya. Belum tentu orang yang kesatuan fisik di rumah juga memiliki kesatuan emosional, kesatuan psikis, bahkan mungkin kesatuan roh. Belum tentu. Dan itu suatu proses. Berkeluarga adalah suatu proses menjadi bahwa orang tua kita dikehendaki oleh Allah supaya menciptakan generasi-generasi baru yang penuh kasih, penuh sayang, penuh cinta satu sama lain. Dan itulah rahmat yang sangat indah dan sangat mulia yang Tuhan berikan kepada kita semua. Tentu ada begitu banyak keluarga yang luar biasa dalam jatuh dan bangun, dalam proses yang tidak mudah. Tapi mereka tetap bertahan untuk menjalankan misi fungsi yang demikian luhur dan mulia itu. Tetapi saudaraku, tidak mudah ternyata, dan kita melihat juga memang tidak mudah. Ada banyak gangguan, ada banyak godaan, bukan hanya internal di antara suami dan istri yang untuk saling menyatukan satu sama lain, menyatukan hati, menyatukan pikiran, tapi juga dari unsur luar. Ya, ada orang-orang yang mungkin tidak suka dengan keluarga kita, atau mungkin juga orang yang mau mengganggu suami, istri, atau siapa dari anggota keluarga kita dengan berbagai macam cara. Ya, saudara,
tentu hal ini dibiarkan terjadi supaya kita saling menyatu, ya, saling mendekat, saling bersandar kepada Tuhan. Ya. Nah, kita lihat juga di sini bagaimana ya suami dan istri untuk menyandarkan diri kepada Tuhan, ya. Untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena dengan begitu mereka saling bersatu, saling menguatkan. Jadi if we stay together, we pray together, God will stay there. Kalau kita bersatu sama lain, bertinggal satu sama lain, saling terbuka, saling membuka diri, ya, saling mengungkapkan kelemahan, keberdosaan, kerapuhan satu sama lain. Dan ini yang seringkali tidak mudah. Ya, seringkali tidak mudah dan seringkali inilah yang menjadi sebab orang tidak berani mengungkapkan keterlukaannya, ketidaksukaannya satu sama lain dengan alasan untuk tenggang rasa kepada pasangan. Tetapi ketika orang berani membuka, melihat, membongkar apa yang menjadi keganjilan atau ketidakberesan dalam keluarga. Tetapi ketika itu dibicarakan dalam konteks kerangka keluarga, maka menjadi begitu luar biasa. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita bisa melihat bagaimana orang tua yang sungguh-sungguh berjuang, ya, sungguh-sungguh berjuang untuk memberikan hidup mereka satu sama lain, sama-sama berjuang seringkali, tetapi seringkali tidak dilihat dari perspektif perjuangan mereka. Ya. Nah, kita melihat dalam Injil hari ini bagaimana seorang ibu yang sangat care terhadap anaknya yang kerasukan setan. Orang Siro-Fenisia, orang Tirus, bukan orang Yahudi, dan seperti dihina oleh Yesus ketika wanita ini minta kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Ya, dan Yesus mengatakan, ya, roti diberikan dulu kepada orang Yahudi, ya, bukan kepada yang lain. Tapi si wanita ini, si ibu ini yang sungguh-sungguh care, yang sungguh-sungguh peduli, yang nggak peduli dibuat malu atau tidak, mengatakan, ya, tidak layak Yesus mengatakan roti itu diberikan kepada anjing. Tapi wanita ini luar biasa, imannya luar biasa. Ya, kenapa? Karena dia mengatakan, Tuhan, remah-remah dari roti itu pun akan jatuh ke tanah, akan jatuh ke lantai, dan akan dimakan oleh anjing. Yesus mengatakan, imanmu menyelamatkanmu, anakmu sekarang sembuh. Begitukah suami dan istri berjuang untuk kehidupan anak-anak masa depan mereka berdua. Mereka hidup bekerja itu untuk apa? Ya. Bukan hanya untuk materi, untuk uang, untuk harta benda, untuk kesenangan, tapi lebih dalam daripada itu. Ya, lebih dalam daripada itu, untuk mendekat kepada Yesus. Apakah kita mendidik anak-anak kita untuk semakin dekat dengan Yesus, untuk mendapatkan kasih karunia dan penyembuhan dari Yesus? Ya. Dan banyak orang mengatakan sulit Romo, tapi mari kita bersama-sama. Ya. Dengan berbagai macam cara, pasti Tuhan akan memberikan jalan-jalan yang terbaik dan terindah, bahwa kita dapat membangun keluarga kita seperti wanita yang Siro-Fenisia ini datang kepada Yesus dengan tersungkur di depan Yesus. Sekali lagi, dia tersungkur di depan Yesus. Dia merendahkan diri, dan itu menjadi nilai values yang harus kita perjuangkan dalam relasi suami istri, dalam relasi keluarga. Ya. Saya menemukan begitu banyak keluarga yang berjuang bersama-sama, ya, dalam jatuh dan bangun. Dan saya juga berusaha membangkitkan mereka yang sedang berada di ujung tanduk keluarga karena problem-problem yang bukan hanya sekedar problem biasa, tetapi problem yang sangat berat. Ya. Dan itulah, saudaraku terkasih dalam Kristus, keluarga-keluarga sedang berada dalam situasi yang tidak mudah sekarang ini, dirongrong oleh iblis, dihancurkan oleh iblis, ditunggang balikan oleh iblis, oleh kuasa kegelapan, di samping tentu saja kelemahan-kelemahan keterbatasan manusiawi kita. Ya, maka kelompok
tulang rusuk yang didirikan oleh Romo Yusuf Halim ini merupakan sesuatu sumbangan yang besar bagi gereja, supaya keluarga-keluarga menjadi keluarga yang Katolik, yang kuat, yang beriman, yang mendasarkan diri kepada Tuhan di dalam gereja, di mana Tuhan menguatkan kita semua. Ya, dengan contoh dan teladan beliau, dengan kerendahan hati beliau mencuci kaki pasangan dan mencium kaki untuk saling mendoakan. Saudara, mari kita saling tolong-menolong di dalam gereja. Kami para imam juga menolong Anda dan mendoakan Anda semua para keluarga dimanapun juga. Dan bagi Anda yang sekarang mendengarkan renungan saya ini, saya akan memberikan berkat, memberkati Anda semua supaya Anda keluarga tetap bertahan dalam situasi seberat apapun. Ya, saya katakan seberat apapun. Pasti ada jalan ketika kita berani tersungkur di depan Yesus, menangis di depan Yesus bersama Bunda Maria. Kita punya ibu yang luar biasa. Ya, kita punya Bapa yang luar biasa, Santo Yosef. Seorang ibu, kita datang kepada mereka untuk mempersembahkan diri kita sendiri, mempersembahkan salib kita sendiri. Ya, kita melihat bagaimana keluarga Nazaret ini bersama-sama mewujudkan misi Allah dalam hidup mereka. Ya, kita tahu perjuangan mereka bukanlah yang gampang. Mereka bagaimana ketika mereka harus pergi ke Mesir, berjalan kaki dengan capek, dengan letih, dengan susah payah. Ya. Orang yang dipilih Allah, begitu dekat dengan Allah, tetapi harus menderita dan mengalami penderitaan yang tidak mudah. Demikian juga dengan kita semua. Kita bukanlah Yosef, kita bukanlah Maria, ya. Tapi kita semua diajak untuk meneladan hidup mereka. Sekali lagi saya berharap kepada Anda semua yang mendengarkan renungan saya ini, ya, tetap bertahan, tetap kuat, tetap menyatu dan mengizinkan Tuhan untuk mengubah diriku sendiri dan mengubah pasanganku. Ya. Bukan Anda yang mengubah suami Anda. Bukan suami Anda yang mengubah Anda. Anda yang mengubah diri Anda sendiri. Kita sendiri yang mengubah diri kita sendiri. Dan kita mohon supaya Tuhan mengubah pasangan yang Tuhan berikan kepada kita, kepada Anda dan anak-anak kita semua. Tuhan memberkati Anda. Dan lewat tangan hamba-Mu ini, semoga keluarga Anda, suami, istri, pasangan yang indah dikuatkan bukan hanya secara fisik tetapi secara mental, secara psikis, secara rohani, karena mereka telah disatukan di dalam Kristus, bersama Kristus, oleh Kristus. Dan Bunda Maria meneguhkan Anda, berkat untuk Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.